Bisa dimulai. Bagaimana kalau kita berkemajuan? Jangan menyukai kemunduran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsira. حمدا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وصلى الله وسلم على الحبيب المصطفى والرسول المجتبى وعلى آله وصحبه ومن اهتدى أما بعد. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudaraku kaum muslimin yang kami cintai karena Allah Azza wa Jal. Di awal pertemuan ini mari kita gali betapa banyak nikmat Allah Azza wa Jal yang tidak mungkin tergali. Mari kita ingat nikmat Allah Azza wa Jal meskipun akan sangat banyak yang tidak bisa teringat. Salah satu nikmat tersebut adalah dihadirkannya kita secara jasad dan ruh dalam majelis yang mulia ini. Majelis zikir yang membahas tentang zikir. Dan kali ini kita akan membahas adab zikir. Dari kitab Fadilatul Syekh Fiqhul Ad'iyati wal Adhkar, Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala. Halaman ke-55 dari kitab aslinya, sebagaimana request jamaah sekalian, bahwa yang kita bahas ini adalah kitab asli, bukan kitab KW atau terjemahan. Adapun buku terjemahannya bisa dibaca masing-masing di rumahnya masing-masing untuk menjadi landasan awal supaya kajian kitabnya jadi lancar, dan juga diulang di rumah dengan terjemahannya supaya apa yang didapat dari tulisan Arab itu adalah yang nyantol sampai nanti suatu saat kitab ini selesai, mungkin bapak-bapak ibu-ibu sudah bisa bikin kamus bahasa Arab. Amin. قال المؤلف حفظه الله تعالى من آداب الذكر, di antara adab-adab zikir, tata cara berzikir. Taqaddama ma'ana qaulullah tabaraka wa ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. Ayat ini pernah kita lalui di pembahasan sebelumnya, dan kali ini fokus bahasannya adalah tafsir ayat ini, dan kita ambil intisarinya menjadi etika berzikir, tata cara berzikir. Allah Ta'ala berfirman, "Wadhkur rabbaka."
Dan sebutlah nama Rabbmu fi nafsika, dalam kesendirianmu, tadarruan, dalam kondisi menundukkan diri, tawadhu', wa khifatan, dalam keadaan penuh rasa takut, wa dunal jahri minal qawli, wa dunal jahri, dan dengan tidak mengeraskan suara. Suara apa? Suara al-qawli, dalam mengucapkannya. Perhatikan ada dua sayap nih. Diucapkan dengan lisan tapi tidak dikeraskan. Berarti diucapkan atau tidak? Diucapkan atau diem? Bapak kalau berzikir selama ini diem apa ngucap? Nah, kalau ngucap berarti pasti ada suaranya. Jadi harus detail. Bil ghuduwi wal asali. Al ghudu artinya bukratan. Wal asal artinya wa asyiyan. Bil ghuduwi artinya pagi. Wal asal artinya petang. Pagi petang. Wala takum minal ghafilin, dan jangan sekali-kali lalai. Jangan sekali-kali masuk ke dalam komunitas orang yang lalai. Setiap detil kata dalam ayat ini akan kita preteli. Ya. Dan akan kita intisarikan. Ibarat orang makan gulai kakap, kepala kakap, sampai sak mata-matanya disesep. Nah, itu. Sampai sak tulang-tulangnya disesep-sesep. Sampai tersisa tinggal ya sisa-sisanya saja. Kalau memahami ayat Allah Azza wa Jalla itu seyogianya seperti itu. Jangan cuma sekedar baca ayatnya, baca terjemahannya. Terakhir, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, tapi nggak paham. Baik, kita mulai. Wa bayani mashtamalat alaihi al-ayatul karimah. Ayat ini mengandung minal jam'i bainal amri bi dzikrillah wan nahyi 'an diddih. Pertama, mengandung penggabungan antara perintah dan larangan. Perintah apa? Perintah zikrullah dan larangan lalai. Melalaikan. Wa huwa al-ghaflah. Wa hadhihi al-ayatu idafatan ila dilalatiha 'ala dhalik faqad ishtamalat 'ala jumlatin tayyibatin min al-adabil karimati allati yanbaghi an yatahalla biha adh-dhakir. Di samping adanya perintah dan larangan, juga ada beberapa etika yang Allah ajarkan dalam berzikir. Famin hadhil adabi, di antara adab-adab tersebut adalah awalan, yang pertama, an yakuna dzikru fi nafsihi. Seyogianya zikir itu dibiasakan dalam kesendirian kita. Jangan ketika kumpul berzikir dan ketika sendirian tidak berzikir. Kenapa rajin berzikir ketika bareng-bareng dan nunjukin banget kalau dia ahli zikir, ditambah keluarin dari kantongnya tasbih. Waduh, ahli zikir banget dah gitu. Sementara ketika sendirian, yang dibuka WA, yang ditulis status, isinya ghibah.
Maka dengan pelajaran dari ayat ini, coba kita sekarang mulai move on, rubah kebiasaan kita yang biasanya hanya pandai berzikir ketika bareng-bareng, sekarang rajinlah berzikir dalam kesendirian. Li'annal ikhfa'a adkhalu fil ikhlas. Karena ketika kita sendirian, itu lebih in dalam keikhlasan. Betul enggak? Kan enggak ada yang lihat. Enggak ada yang dengar. Siapa yang mau memuji? Hanya Allah. Kita hanya butuh pujian Allah dan pengakuan Allah. Afirmasi dari orang lain, pikirin amit. Ya. Pikirin amat. Amat aja belum tentu mikirin kita lah. Gitu. Kenapa kita harus mikirin amat? Wa aqrabu ilal ijabah. Dan kalau kita dalam kemandirian dan kesendirian kita, kesunyian kita, kita berzikir, itu akan lebih dekat dengan respon Allah. Wa ab'adu minar riya. Dan lebih jauh dari riya. Yang namanya riya itu kan artinya nunjukin, memperlihatkan, show, ya, menunjukkan kepada orang, kepada makhluk Allah bahwa kita ahli ibadah, bahwa kita ahli zikir. Nah, kalau kita sendirian nunjukin ke siapa? Hanya kepada Allah. Maka hendaknya kita berzikir lebih banyak dalam kesendirian kita daripada saat kita bersama orang lain. Ini poin yang pertama. Hendaknya kita menekankan sisi kesendirian dalam berzikir. Dan kita tahu betapa hebatnya amal itu tatkala didasari dengan ikhlas. Ya. Yang kedua, etika yang kedua, sanian an yakuna ala sabilit tadarru'i wa huwa at-tadhallulu wal khudu'u wal i'tirafu bit taqsiri. Hendaknya zikir yang kita lakukan tuh disertai dengan sikap tawadhu', menundukkan diri, mengakui kelemahan diri, dan mengakui bahwa diri ini banyak kurangnya. Jangan berbangga. Saya ahli zikir. Ya Allah, ini saya banyak zikir ya Allah. Sebanyak-banyaknya kita berzikir tuh kalau dibanding dengan nikmat yang Allah berikan tuh ndak bisa. Zikir kita yang banyak tuh dijadikan koin yang selevel dengan harga nikmat Allah tuh. Ngomong-ngomong, harga oksigen satu tabung berapa, Pak? Barangkali ada yang tahu dari rumah sakit begitu? Ada orang rumah sakit di sini? IGD. Ya. Satu tabung oksigen itu. Ya Rabbi. Tuh ada yang ngap itu. Oh, waktu COVID kemarin itu orang rebutan oksigen. Padahal selama ini waktu sehat enggak ada orang rebutan oksigen. Dan paspus menyedot itu oksigen. Itu tanpa bayar karcis pula. Enggak ada hitungan tuh. Berapa kilo kita sedot oksigen ini? Allah kasih aja terus. Itu kalau dibandingkan dengan zikir yang kita lakukan nggak seberapa, kira-kira sepadan nggak itu dengan nikmat Allah namanya nafas? Ya kalau nafas terus tapi nggak bisa menghembuskan juga, gimana coba? Mati juga kan? Nggak bisa keluarin CO2. Kalau hembus dari hidung saja, tapi dari jalur belakang juga tidak keluar. Waduh, meledak tuh perut ya.
Jadi banyak kali nikmat Allah Azza wa Jal yang sudah Allah berikan kepada kita dari hal yang paling mendasar. Itu belum gerak tuh Pak. Baru nafas saja tuh. Betapa banyak orang untuk nafas saja susah. Belum gerak. Begitu nafasnya udah lega, ternyata nggak bisa gerak. Setelah geraknya bisa, ternyata nggak bisa ngomong. Setelah ngomongnya bisa, matanya nggak bisa kedip. Subhanallah, saya bertahun-tahun itu kalau dapetin pasien saya itu yang stroke itu, saya bisikin sambil saya tusukin jarum tuh, saya akupunktur tuh, Pak, kemarin di rumah sakit habis berapa Pak? Tahu tuh anak saya yang tahu Pak Ustadz. Oh iya, anaknya mendampingi. Berapa habis? Ya, orang awak ya, 125 juta dia bilang. Wah Masya Allah, orang kaya Bapak. Enggak Pak Ustadz, jual sawah ladang kita. Tapi demi ibu saya ini, bapak saya juga sebelumnya itu, demi mereka ini bisa sehat, saya udah apalah saya jual gitu. Allahu Akbar. Tuh, itu belum bisa jalan itu, belum. Baru nafasnya lega, kemudian matanya bisa melek, dan kemudian mulutnya bisa bicara. Kata anaknya, asal orang tua saya ini sudah bisa nyebut nama saya lagi, Pak Ustadz, saya udah rasanya senang sekali. Tapi setelah itu, entah menghilang. Nggak ketemu di masjid, nggak ketemu di pengajian. Nah, kemana nih orang? Jadi setelah dapat kembali nikmat Allah, sebagiannya kembali, kok lebih cepat ingkarnya kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kita ini jangan sampai dikenai penyakit dulu, baru ingat gitu. Ya, lanjut. Jadi ketika berzikir, sertakan di dalam hati kita perasaan bahwa sesungguhnya seberapapun banyaknya zikir kita itu sebenarnya kekurangan kita. Bukan kehebatan. Ibadah yang kita lakukan itu bukan prestasi kita. Ya, orang tuh kalau sudah merasa berprestasi, Pak, berikutnya merasa berprestise. Right? Right or not? Correct. Orang tuh kalau sudah merasa berprestasi, telah melakukan banyak hal yang hebat, kan gini. Aku ini, kan gitu. Merasa aku. Tapi kalau kita sertakan di dalam ibadah kita, dalam zikir kita, dalam hati kita itu kita letakkan perasaan bahwa sesungguhnya apapun, sebesar apapun, sebanyak apapun yang kita lakukan nih, sebenarnya itu utang kita kepada Allah. Karena tidak mungkin bisa berzikir kalau lisannya tidak waras, tidak sehat tuh. Tidak mungkin tuh. Kalau Allah jadikan bibir kita ini tidak bisa bergerak, dia otot bibir kita ini tidak bisa bergerak. Macam mana kita mau berzikir tuh? Bisanya berzikir karena Allah kasih kekuatan pada otot mulut kita. Bisa keluar suaranya, yes. Kenapa? Karena Allah kasih. Jadi kalau kita berzikir, sertakan perasaan bahwa sesungguhnya aku nih bisa berzikir karena memang Allah yang kasih kekuatan untuk berzikir. Zikir ini bukan prestasi saya. Ada sebagian orang karena merasa ahli ibadah, kerjaannya sehari-hari di masjid, marbot ya.
atau imam masjid. Jangan merasa bahwa kita ahli ibadah. Dan yang lain tuh yang main melulu gitu ya. Pagi main, sore main, siang jalan-jalan. Kalau kata Bang Zainuddin rahimahullah, hardolin modelnya gitu. Dahar modal ulin. Ya. Kerjaannya sehari-hari itu ya urusannya makan, pergi toilet, main. Jangan merasa bahwa kita lebih baik daripada orang macam itu. Karena bisa jadi dia sekarang tidak dapatkan hidayah dari Allah Azza wa Jal. Dan kita yang dapat hidayah dari Allah Azza wa Jal. Kita diberi kekuatan batin dan fisik kita untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Azza wa Jal. Kita tidak tahu lembaran sejarah berikutnya. Apakah mungkin kita yang terjerumus dalam dosa? Apakah kita yang mungkin tergelincir dalam kesalahan dan dia diberi hidayah oleh Allah? Maka dari itu kalau ada orang berdosa, jangan dicela. Bisa jadi kita suatu saat nanti akan dihukum oleh Allah Azza wa Jalla gara-gara kita mencela orang melakukan dosa. Orangnya ya, kalau dosanya memang tercela. Tapi orang berbuat dosa, jangan dicela, nanti suatu saat kita tidak akan mati sebelum melakukan dosa tersebut. Itu balasan Allah Azza wa Jalla. Ini satu hal yang pelik sebenarnya. Satu hal yang mungkin perlu kita gali dari dasar logika kita. Dari kedalaman logika kita. Ibadah kok bukan prestasi? Yes. Kalau kita berpikir bahwa kita beribadah sama dengan kita telah berprestasi di hadapan Allah, nol nilai kita. Saya pernah seingat saya di Masjid Ar-Rahman dulu. Zaman Pak Kuang, Bu Kuang, Mak Kuang dulu ya. Berapa abad yang lalu kira-kira. Tinggal puing-puingnya saja itu. Seingat saya sudah menyampaikan sejak saat itu. Sehebat apapun ibadah kita ini, sebenarnya nilainya nol. Variabel nol. Mari kita urut angka, Pak. Dari 0, kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke? Yang namanya 0, Pak. Tidak ada nilainya, Pak. Betul nggak? Kalau tidak ada angka selain 0 sebelum 0, maka 0 mau berapa puluh digit pun tidak ada nilainya. Nilaimu berapa? 0,00000 tapi kali 1 triliun digit. Sok berapa nilainya? Tetap 0. Kita ini variabel 0. Kita baru bernilai 10 setelah Allah kasih angka 1 sebelum 0. Masuk nggak logikanya? Kenapa bisa begitu? Karena gelondongan diri kita ini, jasad dan roh kita pemberian Allah. Satu. Yang kedua, hidayahnya pemberian Allah. Kekuatan fisiknya pemberian Allah. Kemudian waktu yang disediakan pemberian Allah. Masjid Ulul Albab yang keren, yang sejuk, yang enak banget, yang karpetnya empuk dan orangnya baik dan ramah tamah. Kemudian banyak lagi kebaikan yang lainnya itu siapa yang ngasih? Allah Azza wa Jalla. Semuanya dari Allah. Dari kitanya apa? Apa? Nol. Dari kitanya usaha. Lah usaha kita itu karena diberi hidayah oleh Allah. Kita sampai ada di sini mau-maunya kita itu di sini. Padahal teman-teman dan tetangga, keluarga kita, saudara kita mungkin teman gaul kita di komplek itu pada ngajakin bulu tangkis sore ini bisa jadi. Tapi kok kita perginya ke masjid. Kalau di mall mungkin temennya banyak dan lebih menyemangati. Ditambah musiknya, ditambah makanannya, warna-warni apa. Di sini sepi-sepi aja. Ya.
Tapi kau mau? Tapi kau mau? Mau datang ke sini? Karena Allah yang menggerakkan. Jadi kembali, kitanya variabel apa? Nol. Nol ini baru bernilai setelah Allah kasih 1 jadi 10. 9 jadi 90. Dan dari 9 kemudian ditambah 0, kemudian ditambah digitnya semakin banyak, kita bisa bernilai 9 triliun. Kenapa? Karena Allah kasih dulu 9-nya. Tapi kalau 9-nya nggak ada, tetap 0. Dan akan kembali 0. Ya. Ini yang saya ingin jadikan penjelas poin kedua ini. Bahwa dalam berzikir, posisi ibadah kita ini, posisi beribadah, bukan berprestasi, bukan prestasi kita. Maka tunjukkan bahwa diri kita ini sesungguhnya penuh kekurangan, tidak ada apa-apanya dibandingkan karunia Allah. Lalu kita berzikirnya untuk apa? Apakah untuk supaya Allah semakin berjaya? Bukan. Apa yang kita lakukan dalam zikrullah ini cuma buat nambahin nolong kita doang. Jangan merasa bahwa dengan memuja-muji Allah, Allah jadi semakin berjaya, Allah semakin mulia. Kita ada atau tidak ada, kita memuji Allah atau tidak, Allah tetap terpuji, Allah tetap mulia. Jadi yang butuh terhadap ibadah ini siapa? Kita apa Allah? Kitanya. Ya. Jadi ketika berzikir, siapkan hati yang tawadhu. Siapkan hati yang penuh perasaan berkekurangan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Siapkan hati yang penuh merasa hina di hadapan Allah. Merasa tidak ada apa-apanya di hadapan keagungan Allah. Kosongkan. Baik, itu baru kedua ya. Masuk ketiga. Pak Arifin udah siap masuk ketiga? Yuk, masuk ketiga Pak Arifin. Apa perlu ngopi Pak Arifin? Yuk. Yang ketiga, ayyakuna ala wajhil khifah. Ay al-khawf. Al-khifah ay al-khawf. Min al-mu'akhadhati ala taqsiri fil amali. Wal khasyati min ar-raddi. Wa adamil qabuli. Yang ketiga, hendaknya ketika kita melakukan zikrullah, penuhi hati kita dengan rasa takut. Rasa takut. Ya, bukan malah rasa bangga. Bangga saya ahli zikir. Saya hebat ini. Enggak hebat kita ini. Enggak ada kita yang hebat. Ya. Justru penuhi hati ini dengan perasaan takut. Takut apa? Takut akibat dari kekurangan ibadah yang kita lakukan. Saya takut kalau ternyata saya sudah capek-capek begini ternyata tidak diterima oleh Allah. Maka sifat introspektif, sikap korektif ditekankan dalam hal ini. Lisan kita berzikir, hati kita ada rasa was-was, khawatir, takut tidak diterima, takut ternyata nyelip ria
di dalam hati. Qala Allah Ta'ala fi sifatil mu'minin al-musari'ina fil khairat as-sabiqina li arfa'id darajat. Allah Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quranul Karim sifatnya orang mukmin yang cepat dalam merespon ajakan kebaikan, yang pantas dijadikan juara dalam mengambil piala level tertinggi dalam penghambaan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Orang macam itu seperti apa? Seorang mukmin yang champion, memiliki mental juara, mukmin yang juara. Mukmin yang juara dalam kebaikan itu seperti apa? Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 60 sampai 61. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Walladzina, dan orang-orang yang yu'tuna ma atau telah menunaikan, telah memberikan, telah bersedekah, telah mengamalkan kebaikan-kebaikan, wa qulubuhum wajilatun, dalam keadaan hatinya takut. Dia beribadah tapi hatinya takut. Disertai rasa takut. Annahum ila rabbihim raji'un, bahwasanya mereka pasti dikembalikan kepada Allah. Saat dikembalikan kepada Allah, apakah saya ini diterima? Atau jangan-jangan saya ditolak? Jadi bukan malah bangga, kan saya udah banyak berzikir ya, saya banyak baca Al-Quran, saya udah banyak sedekah apa, tenang aja deh, kayaknya surga deh kalau saya mah. Nggak boleh punya perasaan begitu, nggak boleh. Ini yang merusak ibadah kita nih. Ya. Dan kalimat ini yang pertama kali harus merasakannya adalah saya. Ya. Ustadz-ustadz yang menyampaikan kebaikan, kebenaran, berdakwah, itu adalah orang-orang yang paling pertama. Karena dia harus membaca dulu, memahami, menghayati dulu, mendalami dulu apa yang mau dia sampaikan. Ya, sehingga betul-betul menyampaikan kebaikan itu dari hatinya. Bukan hanya sekedar dari lisannya. Buat apa orang-orang banyak yang mengikuti, ternyata dirinya justru masuk neraka. Ada sebuah hadis dalam Riyadhus Shalihin yang baru saja beberapa saat lalu saya bahas bersama santri. Ada sebuah hadis Nabi SAW mengabarkan tentang kondisi ahli neraka. Salah satu kejadiannya, fenomenanya di neraka itu ada orang yang dilemparkan ke dalam neraka jahanam, tersungkur wajahnya dulu yang masuk ke dasar neraka, kemudian isi perutnya tersemburat semua, ususnya apa segala macam, kemudian diputar tubuhnya, muter-muter gitu ya, kemana isi perutnya, tersemburat kemana-mana, dan itu ditonton oleh ahli neraka. Jadi ahli neraka itu ada tontonannya juga.
Yang ditonton siapa? Ternyata ada di antara yang nonton tuh kenal sama dia. Weh, Pak Ustadz. Duh, Pak Ustadz kok ada di sini? Ada yang kenal, mungkin tetangganya dulu, mungkin. Bisa jadi salah satu yang didakwahi dan dia tidak mau ikut dakwahnya, bisa jadi. Jadi ketemu di sana, reuni. Nonton dia. Lah, kok Pak Ustadz ini? Kok Pak Ustadz bisa ada di sini? Kenapa Pak Ustadz? Terjadi dialog. Apa katanya? Iya, salah saya sih memang. Dulu saya kan sering ngajak kalian untuk melakukan kebaikan-kebaikan, tapi saya sendiri tidak melakukannya. Saya yang melarang kalian melakukan ini, tapi saya justru menabraknya. Ya inilah yang saya dapat sekarang. Nauzubillah. Semoga saya diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi kalau masalah seperti ini nih, sebenarnya bapak-bapak, ibu-ibu harus jauh lebih kasihan sama saya. Saya tidak khawatir tentang bapak-bapak dan ibu-ibu ini, ya. Semoga ini ahli surga semuanya. Amin. Nanti kalau ternyata nggak dapetin saya di sana, atau daftar namanya pun nggak masuk nama saya, ya, kita sudah banyak bermajelis bersama. Semoga bapak-bapak dan ibu-ibu memohonkan kepada Allah Azza wa Jalla ampunan buat saya. Kita lanjutkan yang lanjutnya. Waqad thabata fil musnad wa ghairihi an Aisyah radhiyallahu anha annaha sa'alatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam an haula faqalat ya Rasulullah ahuwa ar-rajul yazni wa yasriq wa yashrabu al-khamr wa yakhaf an yu'adzab qala la ya ibnata as-siddiq walakinahu ar-rajul yusalli wa yasumu yatasaddaq wa yakhaf an la yuqbala minhu. Bunda Aisyah radhiyallahu anha ketika mendengar ayat ini, ayat yang tadi dibaca. Jadi mukmin yang juara dalam meraih kebaikan tuh, ketika melakukan kebaikan tuh hatinya takut. Takut apa? Takut dengan kekurangannya di dalam beramal dan takut tidak diterima. Kemudian Bunda Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi SAW tentang tafsir ayat ini. Yang dimaksud dalam ayat itu mukmin yang mana ya Rasulullah? Maksudnya mukmin tersebut tukang dosa gitu. Dia berzina, mencuri, korupsi, maling, madon, mabok gitu. Madat, molimo lah gitu ya. Malima tuh. Ya, ada maling, mabok, madon, tahu madon? Main perempuan. Ya. Ini Pak Trio ini orang Sumatera enggak ngerti. Orang Sumatera Pak Tri. Oh Jawa ya, ngerti lah ya madon. Ya kan? Main perempuan, mabok, minum minuman gitu kan. Madat tuh nyandu gitu kan. Min ahlil udud wal hisab. Gitu kan. Yo, narkoba apa yang model begitu maksudnya, maksud Allah dalam ayat ini kata Nabi alaihi salatu wassalam bukan orang yang ahli ibadah, justru maksudnya nih orang ahli ibadah dia rajin berzikir, rajin sholat, rajin sedekah, rajin zakat, tapi dia takut. Nah ini kita di level mana ya Pak ya? Ibadah kurang, bangga pula dengan kekurangan. Ya. Sementara kalau disebut mukmin juara dalam meraih kebaikan, modelnya adalah orang tuh memang rajin ibadah, tapi perasaan takut dengan berbagai kekurangan dalam ibadahnya. Pak, Bu,
saya nyempilin sedikit sebuah cerita yang saya saksikan sendiri ya. Kejadian. Supaya apa? Supaya kita ini waspada. Nanti kalau sudah berusaha seperti itu pun, syaitan tuh tetap menyelinap, Pak. Jadi ada teman saya dulu tuh anak Riau, anak Palembang, maaf. Di pesantren. Di akhir tingkatan kami di pesantren tuh, ya umumnya teman-teman nih sudah mulai bisa baca kitab secara mandiri walaupun tidak dibimbing gurunya. Jadi kitab gundul tuh udah bisa dia baca. Nah, ada yang haluannya itu dia mau cari kitab-kitab sufi. Salah satu yang dibacanya apa? Ihya Ulumuddin. Ya itu kan kitabnya Imam Ghazali yang dipenuhi dengan hadis-hadis palsu dan dhaif. Apa yang dia dapat? Kezuhudan, kewaraan, kehati-hatian. Saking hati-hatinya muncul penyakit namanya waswasah. Makanya saya membahas ayat ini harus saya imbangi dengan tahdzir tentang talbis iblis. Iblis bisa merasuk ke dalam hati kita dari jalur kezuhudan, kewaraan. Seperti ini. Kan ini kita tekankan. Kita banyak berzikir, kita sedekah, kita lakukan ibadah, tapi penuhi hati kita dengan rasa takut. Ini setelah omongan saya seperti ini, iblis bisa menyelinap dalam hati seseorang. Nah, teman saya itu sampai seperti apa jadinya? Karena mendalami hal seperti ini dan tidak dibimbing. Akhirnya apa yang terjadi? Setiap kali sholat, wudunya berulang-ulang. Sementara kami di pesantren itu dulu, antara tempat sholat dengan tempat wudunya itu jauh. Dengan naik tangga. Bayangkan naik tangga ke lantai 2. Sholatnya di lantai 2. Seperti apa yang dulu, masjid apa tuh yang dekat dari sini tuh? Bukan yang Ar-Rahman. Bukan Ar-Rahman. Oh, Darul Islah. Ya, yang dulu ada Pak Tua yang arsitek itu siapa? Pak Agung. Yang di situ ada Pak Agung ya. Agung Gumelar ya, rahimahullah. Itu di situ. Jadi kayak gitu masjidnya. Naik gitu kan. Bayangkan Pak. Sudah sampai ke soft sholat. Dia udah wudu. Tapi karena was-was itu tadi, khawatir belum sah, khawatir ada yang kurang, khawatir begini apa. Apa yang terjadi? Balik lagi dia ke bawah. Wudu lagi. Sudah selesai wudunya, balik lagi dia sholat. Orang sudah rakaat kedua. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ulang lagi. Ya Rabbi, saya yang di sampingnya risih. Saya dulu tidak mendalami apa yang dia baca tuh. Ini orang kenapa ya? Kayaknya kok ada yang salah dia minum. Ya, ini kayaknya salah minum orang ini saya pikir. Taunya telusur punya telusur. Dia salah bacaan. Salah wacana. Nah, makanya bahasan-bahasan seperti ini kan dekat dengan tasawuf. Dengan kesufian. Ya. Jadi penengahnya apa? Yang membuat kita balance-nya itu apa? Sunnah. Kalau kita kembali kepada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, maka sikap zuhud, sikap wara, tawadhu, rasa takut kalau tidak diterima itu tidak sampai seperti itu. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Akan datang kepadamu ketika sholat syaitan
yang meniup-niup di pantatmu. Terus muncul perasaanmu itu bahwa kau batal. Waduh, aku batal nih. Aduh, jangan-jangan saya memang batal ya. Maka apa kata Nabi SAW? Jangan kau keluar dari sholat, lanjutkan kau sholat. Ya, itu adalah syaitan yang meniup-niup ke duburmu. Lalu Nabi SAW mempertegas kaidahnya dalam bersikap dalam kondisi seperti itu. Barang siapa yang merasakan seperti ada angin keluar dari duburnya, maka jangan hentikan sholat. Jangan hentikan sholat kecuali jika dia mendengar suara atau minimal apalagi dor apalagi suaranya gede gitu ya. Maaf, yang ngantuk jadi tidak jadi gitu ya. Gitu. Atau mencium aroma. Nah, jadi parameternya apa? Bukan perasaan. Parameter adalah empiris. Apa yang dirasakan, indrawi. Jadi kembali ketika menghukumi sesuatu adalah fahkum bidzahir. Dasarnya adalah zahir. Nyatanya telingaku tak dengar. Nyatanya hidungku tak cium. Aku tak merasakan apa-apa. Nah, maka nanti muncul permasalahan kalau orang tuh penciumannya hilang karena COVID. Telinganya budak pula. Sampai tidak dengar ada suara kentutnya sendiri. Tapi kan ada tetangganya. Tetangganya Pak Arifin. Lihat habis sholat. Dia sikut-sikut. Kau kentut tadi. Ya kan? Kau ulang sholat tuh. Ada kan? Gitu. Jadi itu nanti pembahasannya ke fikih baliknya. Maka dari itu pembahasan tentang hal-hal yang bersifat qalbu seperti ini, jangan lupa, tetap saja takarannya adalah sunnah. Maka jangan tinggalkan ngaji sunnah. Ya, kalau kita ngaji begini tok nih, nanti bapak-bapak bisa saja suatu saat akan ada syaitan dari bangsa manusia yang kesetanan akan bilang, wah ini ulul albab sudah menyelenggarakan pengajian tasawuf ini. Ya, tak tasawuf ya. Lanjut Pak. Itu baru nomor 3. Yang keempat, rabi'an an yakuna dunal jahri li'annahu aqrabu ila husnit tafakkuri. Hendaknya dalam berzikir tidak pakai suara keras. Li'annahu karena suara yang lirih tidak keras tuh aqrabu ila husnit tafakkur, lebih dekat pada pendalaman perenungan yang baik. Iya, kalau suaranya kekencangan Pak, jadi bukan pikirannya enggak jalan tuh Pak. Ya, hanya sebatas genderang telinga aja. Coba kalau Bapak dengar sound horeg, ya, nggak sempat mikir Pak, yang ada uring-uringan kita. Maka saya bingung kalau ada orang zikir kencang-kencang sambil ngobat mabit gitu kan. Ini senam kesegaran jasmani, ya, bukan berzikir. Subhanallah, subhanallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mungkin dia terlalu banyak kolesterol di sini kan, perlu olahraga leher.
Ya, tuh Bapak Ibu. Qala Ibnu Katsir rahimahullah. Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan dalam tafsirnya. Wa dunal jahri minal qawli, tidak dikeraskan suaranya dalam berzikir. Wa hakadha yustahabbu an yakuna dzikru. Zikir itu mestinya begini. La yakunu nidaan, tidak seperti orang manggil-manggil. Wa jahran balighan, dan keras yang kelewatan. Ini udah suaranya keras pakai toa pula. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sampai seantero komplek dengar. Pasti bukan ulil albab itu. Betul ya Pak? Bulan kemarin kita definisikan ulil albab apaan? Orang yang berilmu. Terus apa lagi? Orang yang berpikir. Apa lagi? Makna letterleknya ulil albab itu apa? Uli artinya pemilik. Orang yang ya, kepemilikan itu kan dalam bahasa Indonesia pakai awalan yang apa? Albab. Albab itu jamak dari kata libbun. Libbun, libbani, albabun. Libbun itu nih. Lu punya otak kagak sih kan gitu. Kalau bahasa kerennya di Jakarta tuh, lu punya otak kagak? Kalau nggak punya otak bukan ulil albab. Makanya orang ulil albab tuh yang akalnya waras gitu maksudnya. Yang akalnya sehat. Orang-orang berakal sehat. Ya, kalau bahasa sekarangnya orang yang semarat gitu. Semat gitu ya. Gitu. Cara berpikirnya lurus, logikanya ajeg gitu. Baik, lanjut. Wa fi sahihain, ditambah penjelas lagi dengan hadis an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala. Hadisnya ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Sebuah kejadian diceritakan oleh Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an, ini di zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Rafa'an nasu aswatahum bid-du'a fi ba'dil asfar. Suatu kali Nabi alaihi salatu wassalam dengan beberapa sahabatnya melakukan safar, perjalanan bareng. Faqala lahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu sebagian sahabatnya berzikir dan berdoa tapi dengan suara keras. Ini saya ingatkan nih yang suka umroh. Ini kan orang keras-kerasan suaranya tuh. Udah pada pernah umroh kan ya? Apa tuh? Lihat tuh, kejahilan di mana-mana. Sampai di Al-Masjidil Haram. Sampai ulama pun susah untuk mengingatkannya. Ya gimana mengingatkannya coba? Ini kafilah 20 orang misalnya. Ada pimpinannya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Diingatkan yang ini. Yang belakangnya gitu juga. Bangsanya beda-beda. Kalau ada yang mempertanyakan, ini emang nggak ada ulama Saudi yang bisa mengingatkan? Bisa mah bisa. Tapi kalau ngadepin aliran sungai kayak gitu nggak bisa. Nah, masalahnya adalah di kita masing-masing, di daerah kita masing-masing. Kita saling mengingatkan. Berzikir. Itu nggak usah keras-keras. Nah, di zaman Nabi sudah pernah ada cerita ini. Seperti ini nih. Yang namanya zikir bareng-bareng dengan suara keras itu memang lebih menyemangati. Tapi ternyata etikanya tidak pas. Apa kata Nabi SAW? Ayuhan nas, wahai manusia. Nih ingat-ingat Pak ya.
Kalau Allah dan Rasulnya bilangnya wahai manusia, itu menunjukkan bahwa level orang itu di bawah. Ya. Jadi levelisasi kualitas keislaman itu dilihat diantaranya dari bagaimana Allah dan Rasulnya memanggil orang-orang itu. Maka kalau disebut ya ayyuhalladzina amanu, wih seneng kita tuh. Karena dipanggil oleh Allah dengan titel iman. Tapi kalau ya ayyuhan nas, sekalian manusia, kita nih masih dianggap belum nyampe level tadi tuh. Makanya ketika orang-orang Arab Baduy yang tidak biasa gaul dengan Nabi alaihi salatu wassalam, tapi kemudian ngaku-ngaku kami ini orang-orang beriman, sudah level iman, mukmin. Apa kata Allah? Qalatil a'rabu amanna. Ini orang Arab Baduy ini pada ngaku mukmin. Qul lam tu'minu. Sampaikan Muhammad kepada mereka, kalian ini belum masuk level mukmin, belum. Walakin qulu aslamna, tapi bolehlah kalian ngaku kami sudah masuk Islam. Nah, ini introspeksi buat kita. Ini kita-kita ini yang sudah di ulil albab. Sebenarnya masuk kategori level mana ini kita? Masih baru layak dikatakan orang Islam? Atau wahai orang-orang beriman? Kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla agar kita terus di level up. Ya. Kita terus di level up oleh Allah Azza wa Jalla, ditingkatkan derajat kita menjadi level mukmin, ya. Kata Nabi alaihi salatu wasallam di sini, ya ayyuhan nas, hai sekalian manusia. Memang kalau melihat perilakunya kayak gitu ya lebih pantas disebut manusia. Bukan ya ayyuhalladzina amanu. Kata Nabi, irba'u ala anfusikum. Kasihani diri kalian. Kalau bahasa Betawinya cian deh lu. Kasihani diri kalian tuh. Kenapa? Ngoyo banget sih. Fa innakum, karena sesungguhnya kalian nih la tad'una asamma wala ghaiban. Tidak sedang memanggil zat yang tuli. Bahasa kitanya itu, emang lu pikir Allah tuli sehingga lu harus teriak-teriak? Kira-kira kalau bapak-bapak nyampaikan ini di masjid ujung sana, ya, yang suka mimpin doa keras-keras pakai toa, misalnya, bapak datang ke sana misalnya, mampir, salami dia, assalamualaikum, maaf pak, berpikir Allah tuh tuli? Emang Allah budak? Apa maksud bapak nih? Nah, gitu. Bapak tenang. Enggak, kan biasanya gini pak. Kalau kita itu kan panggil seseorang misalnya, dan kita yakin dia itu telinganya waras, ya, telinganya sehat, kan nggak mungkin kita sampai pakai toa gitu pak. Saya punya tukang sapu pak di pesantren, nenek-nenek, sebutannya di kampung itu nenek bolot. Nenek bolot. Ya walaupun nenek bolot, tapi kalau seandainya kita lagi ngomong tentang 100.000 yang merah itu, yang Soekarno-Hatta, dia dengar juga sebenarnya. Itu nenek bolot itu. Kalau dia ngomong, dia selalu kencang. Karena mungkin ngukur dengan dirinya, karena dia nggak dengar. Satu, tapi ketika orang ngomong, dia nggak peduli ngomong apa. Dia nggak nyambung, orang dia nggak dengar. Nah kalau kita bicara dengan orang yang budak, kan kita perlu setel suara volume tinggi tuh. Dari tadinya volume 1 bisa sampai volume 7. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Pohon gitu. Kencang. Sekencang itu pun belum tentu dengar kan. Tambah toa gitu kan. Nah itu Pak Tri kira-kira berani nggak Pak Tri? Mampir gitu Pak Tri.
ke sebuah masjid yang seperti itu, tanya, maaf Pak Ustadz, menurut Pak Ustadz kira-kira Allah budak nggak? Allah tuli nggak? Ada nggak coba di antara jamaah yang berani? Kan nanya mah nggak dihukumi apa-apa. Oh saya kan nanya Pak Ustadz, menurut Pak Ustadz Allah tuh budak dan tuli atau bisa mendengar dengan jelas? Wih ini bukan pertanyaan, ini pelecehan kepada Allah gitu kan. Nah, justru itu kalau Pak Ustadz tahu Allah tuh ndak tuli, ndak budak, ya, maka apa tidak lebih baik suaranya dikurangin Pak Ustadz, dan nggak usah pakai toa pula, nggak usah kita sampaikan bahwa kami tetangga masjid ini terganggu Pak. Nah, itu kan masalah sentimen pribadi nanti. Gitu, apalagi Pak Tri pakai jenggot. Wah ini Wahabi ini kan. Ini saya sendiri tidak kenal Pak Wahabi itu siapa. Ya nggak usah diladenin itunya. Sederhana aja. Kalau saya dulu waktu umuran 25-an sampai 35-an yang waktu aktif banget di sini itu tiap pekan dulu itu, yang kayak gitu tuh saya datengin. Jadi di masjid-masjid itu imamnya, ustadznya kalau saya datang ngeri-ngeri sedap itu. Karena saya tanya itu, enggak saya diamkan itu. Cuma saya pakai format pertanyaan Pak. Enggak kita guruin, enggak. Bapak ini berdoa, berzikir, begini-begini, enggak sesuai dengan sunnah, ini bid'ah, enggak penting itu ngomong begitu. Enggak pakai cara seperti itu. Kita nanya, tanya, maaf Pak Ustadz, saya bertanya ya, boleh enggak? Sebenarnya Allah itu mendengar dengan jelas suara kita atau Allah itu budak? Wah, kamu omongannya terlalu tidak sopan ini kepada Allah. Nah, justru itu Pak, saya itu kan yakin Allah itu mendengar dengan jelas semua suara Pak. Tapi ngapain Pak Ustadz doa dan zikir terus suaranya keras-keras pakai toa pula? Mikir dia. Ini sebenarnya ayatnya tuh kalau dibahasakan dengan bahasa kekinian kita dalam konteks kearifan lokal kita, di lokal kita kan bahasanya kayak gitu Pak. Emang lu pikir Allah budak? Kan gitu. Cuma kan bahasa Al-Quran gak kayak gitu. Ya bahasa Nabi gak kayak gitu. Innakum la tad'una asamma wala ghaibah. Sesungguhnya kalian tidak sedang memanggil zat yang budak. Wala ghaiban, dan tidak bisa dianggap Allah itu tidak ada. Allah ada. Di hadapanmu dia hadir. Mendengarkan suaramu, melihat wajahmu, komat kamitmu Allah lihat, keadaan kita Allah lihat, tahu banget kondisi kita sekarang seperti apa tuh Allah tahu banget. Itu ya, innalladzi tad'unahu, dipertegas oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Sesungguhnya zat yang kalian pinta itu adalah sami'un, maha mendengar, qaribun, deket banget, aqrabu, bahkan lebih dekat, ila ahadikum, kepada kalian, min unuqi rahilatih, dibandingkan dengan leher kendaraannya. Leher kendaraan maksudnya apa? Leher kendaraan. Leher onta. Ya kan dulu kendaraannya bukan Kijang Innova Pak. Ya, dulu kan kendaraannya onta. Makanya disebut leher. Karena memang ada lehernya. Kijang Innova kan nggak ada lehernya. Karena sekarang kuda pun pakai besi ya Pak. Ada rodanya. Ya. Dulu ya kuda ada lehernya. Artinya apa? Antara orang yang mengendarai dengan leher onta kan dekat. Jarak Allah dengan orang yang memohon kepada Allah tuh lebih dekatan Allah kepada orang itu daripada lehernya onta yang sedang dia kendarai.
Coba kalau misalnya orang Arab nih lagi berkendaraan, lagi mengendarai ontanya. Onta kan tuh apa namanya? Kepalanya kan begini tuh. Nah, ini lehernya kan di hadapan dia tuh. Kira-kira kalau dia ngomong sama ontanya, perlu toa nggak? Onta gitu kan, apa perlu teriak begitu kan? Nggak perlu juga. Jadi bagaimana narasi Nabi Alaihissalam menjelaskan nih kepada sebagian orang-orang Arab yang lagi pada ikut safar nih. Jadi hadis ini memperjelas, mempertegas banget kepada kita bahwasanya tidak etis. Tidak etis kalau berzikir dan berdoa sampai keras-keras, apalagi ditambah alat bantu suara sound horeg ya. Khamisan, yang kelima. An yakuna bil lisan. An yakuna bil lisan. Hendaknya dengan lisannya. La bil qalbi wahdahu. Jangan berzikir cuma dengan hatinya. Ini mempertegas apa yang sudah beberapa pertemuan yang lalu kita tekankan. Berzikir pakai lisannya, mulutnya qomat kamit. Jadi kalau Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ininya gerak, bukan mulut diam mengheningkan cipta namanya. Pak lagi ngapain Pak? Berzikir. Mulutnya kok diam? Ya. Dulu zaman belum ada isu-isu istilah Wahabi di kampung-kampung itu, termasuk di kampung saya, nama itu cuma dua Pak. Kalau enggak NU, Muhammadiyah. Akhirnya apa? Orang Muhammadiyah pada saat itu, pada zaman itu, mengambil sikap yang selalu berbeda juga. Yarhamukallah. Mengambil sikap yang selalu berbeda juga. Jangan sampai kayak orang NU. Kalau orang NU zikirnya keras-keras, akhirnya dia sama sekali tidak bersuara. Nah, mulai dari sini nih, kemudian kalau Muhammadiyah kan banyak penyebarannya kan di wilayah kota. Saya perhatikan banyak orang kota nih. Kalau zikir diam. Nggak ada suaranya. Perhatikan di masjid-masjid. Nggak ada yang bersuara. Nah, kembali kepada sunnah. Jangan berzikir karena sentimen NU dan Muhammadiyah. Kalau kembali kepada sunnah, maka ketika zaman Nabi SAW, waktunya mereka berzikir, saat mereka berkumpul, habis sholat misalnya mereka berzikir, suaranya kedengaran. Suaranya bergemuruh seisi masjid itu sehingga orang yang dari luar masjid itu mendengarnya seperti suara tawon atau lebah, pasukan lebah. Karena kan tidak terdefinisikan satu persatu suaranya. Kan beradu semua suaranya kan. Subhanallah, 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 subhanallah. Ininya juga subhanallah, subhanallah. Sehingga paduan dari suara ini semua, alunannya itu terdengar seperti pasukan lebah. Menandakan bahwa itu dipakai suara apa enggak? Bersuara, tapi dikeraskan atau tidak? Tidak dikeraskan. Tuh. Nah. Wa huwa mustafadun min qawlihi wa dunal jahri minal qawli. Pemahaman ini diambil dari ayat ini, wa dunal jahri minal qawli. Tidak keras-keras dalam mengucapkan.
Karena minal qawli, dari kata minal qawli, dari kata minal qawli, qaul, qala, yaqulu, itu artinya takallama, yatakallamu, mutakalliman, berbicara dengan lisannya. Nah, wa yakunul muradu bil ayati al-amra bil jam'i fi dzikri bainal lisani wal qalbi. Ya, sehingga makna dari ayat ini dalam berzikir itu harus ada kebersatuan antara hati dengan lisan. Hatinya berzikir, yes. Lisannya juga mengucapkan, yes. Wa qad yuqalu huwa dzikruhu fi qalbihi bila lisanihi biqaulihi ba'da dzalik wa dunal jahri minal qaul illa anna al-awwala huwa al-asahhu kama haqqaqa dzalika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala wa ghairuhu min ahli al-ilm. Ibnu Taimiyah rahimahullah bersama para ulama yang lain menegaskan hal ini. وقد نظر له رحمه الله بقوله صلى الله عليه وسلم فيما روى عن ربه أنه قال من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم قال وهذا يدخل فيه ذكره باللسان في نفسه فإنه جعله قسيم الذكر في الملأ وهو نظير قوله ودون الجهر من القول. Kalau ada yang berpendapat ya bahwasanya sebaiknya zikir itu diam aja, mulutnya, hati saja cukup, gitu kan? Bagaimana kalau ada yang punya pendapat begitu? Bapak-bapak jawabannya apa? Ini diajarin oleh Syekh Abdul Razak rahimahullah. Jawabannya adalah sebuah hadis qudsi. Allah Ta'ala berfirman, Man dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Barang siapa yang menyebut-nyebut namaku dalam kesendiriannya. Dalam kesendirian bukan berarti tidak mengucap. Cuma maksudnya apa? Tidak bareng-bareng orang lain. Makanya narasi berikutnya dalam hadis qudsi itu wa man dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhum. Sebaliknya barang siapa yang menyebut-nyebut nama Allah, zikrullahnya di tengah-tengah kerumunan orang banyak, nah berarti yang pertama itu bukan dalam hati, maksudnya dalam kesendirian. Jadi barang siapa yang berzikir dalam kesendiriannya, maka aku akan menyebut-nyebut namanya dalam kesendirianku. Dan apabila orang itu berzikir kepada Allah di tengah kerumunan orang banyak seperti habis sholat fardu misalnya, maka aku akan sebut-sebut nama orang itu di tengah para tokoh malaikat di langit yang tentu mereka adalah makhluk Allah yang lebih mulia daripada mereka. Gitu. Jadi hadis qudsi ini. Jadi kalau seandainya bapak-bapak berhadapan dengan orang yang mengatakan bahwa zikir tuh cukuplah di hati aja. Mulutnya enggak usah komat kamit. Diam aja. Merem lagi. Nah, tambah merem lagi. Meremnya tuh sama sekali enggak ada dalil itu. Qala wa hadha yadkhulu fihi dhikruhu bil lisan fi nafsi fa innahu ja'alahu qasima adh-dhikri fil mala' wa huwa nadhiru qawlihi wa duna al-jahri min al-qawl. Wa ad-dalilu 'ala dhalika annahu qala bil ghuduwi wal asali wa ma'lumun anna dhikrallahi al-mashru'a bil ghuduwi wal asal fi as-salah wa kharij as-salah huwa bil lisan ma'al qalbi. Nah, yang kedua, senjata kita yang kedua, kalau ada berhadapan dengan orang yang mengatakan bahwa zikrullah cukup dengan qalbu saja, kalimat berikutnya dalam ayat ini, bil ghuduwi wal asal. Bil ghudu di pagi hari, wal asal dan di sore hari. Salat apa itu? Subuh dan asar.
Sholat pagi dan sholat sore, sholat subuh dan sholat asar itu pakai lisan nggak? Bersuara nggak? Bersuara. Dalam Al-Quranul Karim, dalam ayat yang lain, wa Qur'anal fajri, inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Wa Qur'anal fajri artinya bacaan Al-Quran ketika sholat subuh. Berarti membaca kan? Pakai lisan enggak? Pakai. Ini juga menguatkan dalil yang tadi ya. Wa ma amara bihi an-nabi alaihi salatu wassalam wa 'allamahu fa'alahu min al-adhkar wal ad'iyah al-ma'thura min 'amal al-yawm wal laylah al-mashru'a tarafay an-nahar bil ghuduwi wal asal. Begitu juga zikir-zikir yang diucapkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, zikir pagi dan petang itu semua pakai lisan. Bukan hanya dengan hati. Poin ke-6. Masih bicara tentang etika berzikir. Yuk, jangan kemana-mana dulu sebelum yang satu ini. Sadisan, yang ke-6. An yakuna bil ghuduwi wal asali. Pagi dan petang. Ay fil bukrati wal ashi. Fatadulul aya ala maziyati hadain al waqtain. Kalimat ini, bil ghuduwi wal asal, pagi dan petang, menunjukkan keistimewaan dua waktu ini. Waktu subuh dan waktu asar. Masya Allah. Makanya mulia banget nih. Kajian kita ba'dal asar ya. Kajian kita ba'dal asar. Saya dulu mengidealkan kalau ngaji ba'dal asar tuh bahkan lebih baik Jumat sore. Ya, di sini Jumat sore ada kajian nggak? Nggak ada ya. Kenapa? Karena masih pada aktif di kantor ya. Iya. Oke lah seperti itu. Kenapa milih Jumat sore, Pak? Kira-kira ada kaitan apa, Pak? Apa? Libur-libur? Sabtu libur. Oh, Sabtunya libur. Lain lagi apa? Dari Nabi yang menyatakan bahwa Jumat itu ada satu waktu. Iya. Jika kita mohon pada Allah. Iya. Iya. Waktunya setelah asar sebelum. Itu dia. Jadi ketika posisi kita berada di masjid, di rumah Allah, dalam kondisi kita sudah bersuci, banyak berzikir, banyak bersolawat, baik itu kajian ataupun cuma zikir sendiri saja. Kemudian kita berdoa. Kan pilih waktu yang mustajab, yang afdal. Menjelang maghrib, jor-joran berdoa. Seperti kita di Arafah. Ya, Bapak Ibu yang sudah berhaji, kan di Arafah. Kapan jor-joran berdoa itu? Menjelang terbenam matahari. Sampai angkat kedua tangan, ya Allah. Minta apa permintaannya. Itu sangat mustajab. Ya. Kalau Pak Arifin hari Jumat bisa standby di masjid. Keren banget Pak Arifin. Tetangga masjid. Kalau saya kan jauh dari ulul albab. Ya. Lanjut. Li'annahuma waqtu sukunin wa da'atin wa ta'abbudin wa ijtihadin wa ma bainahuma al-ghalibu fihi al-inqita' ila amri al-ma'ash. Kenapa dipilih waktu pagi dan petang itu tadi, subuh, sekitaran subuh dan sekitaran asar? Kenapa? Karena lazimnya, kata beliau, bahwa waktu selain itu orang tenggelam dalam aktivitas keduniaan. Ya, betul nggak? Kalau malam sebelum subuh ya tenggelam dalam mimpi. Kalau setelah subuh dan sebelum asar tenggelam dalam aktivitas pekerjaan duniawi. Gitu. Makanya
Ya, seandainya saya jadi presidennya, ini saya wajibkan asar itu sudah ada di rumah. Jadi kapan buat keluarganya gitu loh maksudnya. Bisa lebih diefisiensi. Waktu kerja itu hanya sampai jam 2 siang. Asar itu sudah di rumah. Makmurkan masjid-masjid. Gitu. Itu kan kalau. Kalau itu bahasa Jawanya yen, Pak. Ya, untuk bisa jadi presiden, yo yen. Yen ono duite. Lanjut. Wa fi sahih Muslim. Min hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam yata'aqabuna fikum malaikatun bil-laili wa malaikatun bin-nahar yajtami'una fi salatil fajr wa salatil 'asr thumma ya'ruju alladhina batu fikum fayas'aluhum huwa a'lamu bihim kayf taraktum 'ibadi fayaqulun taraknahum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun. Ada sebuah hadis Nabi alaihi salatu wassalam cerita tentang perilaku malaikat. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, siang malam pagi sore ini ya, kalian tuh selalu dijaga para malaikat. Ada di antara para malaikat itu yang berjaga dengan shift malam dan shift siang. Keren kan? Kita ini udah dijaga, Pak. Ya. Jadi kalau satpam tuh menjaga bagian depan tuh sana tuh, tapi yang sehari-hari menjaga kita itu ada malaikat. Makanya iman kepada malaikat ini penting kali. Salah satu perilakunya adalah di antara mereka ada yang diberi tugas untuk menjaga kita. Ada shift siang, ada shift malam. Yang shift malam mereka kemudian akan meninggalkan kita ba'da sholat subuh. Tapi sholat subuh dulu berjamaah sama kita. Dan di saat sholat subuh itu juga berkumpul juga dengan malaikat siang yang akan bertugas setelah subuh. Begitu juga nanti yang shift malam tadi nanti datang di waktu asar. Sholat asar berjamaah. Sementara yang shift siang itu tadi akan meninggalkan kita setelah sholat asar. Jadi ketemunya di sholat mana? Sholat subuh dan asar. Makanya sholat subuh dan asar ini penting kali. Ya, diusahakanlah kita nih sholat asarnya sudah ada di masjid ya, walaupun duhurnya ada di kantor atau ada di proyek. Tapi subuh dan asar sudah ada di masjid. Ada sebagian orang milihnya antar aja kalau maghrib lah, gitu kan. Udah ketinggalan. Malaikat udah pergi. Apa sih keistimewaannya dalam cerita ini? Kemudian malaikat itu yang meninggalkan kita, dia pergi menuju Allah melaporkan amal-amal kita. Ditanya sama Allah. Bagaimana kalian tinggalkan hamba-hambaku itu? Aku tinggalkan mereka di masjid lagi pada sholat. Habis sholat. Kemudian besoknya lagi. Ketika yang shift malam itu meninggalkan kita, ba'da subuh, dia ditanya juga, gimana kalian meninggalkan hamba-hambaku? Aku meninggalkan mereka habis sholat. Jadi selalu laporannya kepada Allah, hamba-hamba ini sholat gitu. Jadi laporannya bagus nggak? Nah kalau kita kerjaan di kantor misalnya, inspektorat datang pada saat kita kongko-kongko makan bareng, ketawa ke TV dan sebagainya. Catatlah sama dia kan. Ini orang-orang ini karyawan ini pada kongko-kongko dulu nih. Ya, pada ngopi-ngopi, makan bakwan lah segala macam. Laporannya ke atas apa? Kan beda kalau seandainya ketika inspektorat datang,
Kemudian dalam keadaan kitanya ini, lagi bikin laporan, gitu kan? Di depan komputer, inspektorat nanya, ngerjain apa Pak? Ini neraca, ini persiapan RAB-nya. Kelihatan jidatnya kan berkerut-kerut tuh, berbatik-batik tuh. Kerjaannya serius banget kan gitu. Begitu inspektorat ini ditanya sama bos kan, gimana karyawan? Ini karyawan ini keren-keren ini, mereka ini rajin bekerja, mereka ini serius bekerja kan gitu. Beda toh laporannya. Berbeda kalau tadi itu, ternyata orang ini ketawa-ketawa, pada gembira ria, ya. Nah, itu beda. Baik. Begitulah para malaikat yang shift malam dan shift siang. Yang ketujuh, Pak, masuk hampir jam 5 kita akan segera menyudahi kajian kita. Yang ketujuh, an-nahyu 'anil ghaflah. Terakhir dalam ayat ini, wala takum minal ghafilin. Jangan masuk dalam golongan orang-orang yang melalaikan zikrullah. Ai minal ladzina yaghfuluna 'an dzikrillah wa yalhuna 'anhu wa fihi isy'ar bi talabi dawami dzikrihi ta'ala wal istimrari 'alaihi wa habbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qal. Yang ketujuh, etika berzikir nih jangan sampai kita intermittent, Pak. Zikir kok intermittent? Kalau puasa intermittent boleh lah. Hari ini puasa, besok tidak puasa. Lusa puasa, besok lusa tidak puasa lagi, itu boleh lah itu. Ya. Itu namanya puasa Daud kan ya. Tapi kalau zikrullah tidak boleh intermittent, Pak. Sekarang baca subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi. Habis itu ngobrol dengan teman apa? Ya, giliran namanya ngobrol itu kan ada giliran orang yang ngobrol, kita yang dengerin kan ya. Nah, orang tuh ngobrol kita bilang astagfirullah wa atubu ilaihi, astagfirullah. Ya, masuk toilet bacaannya apa? Baca kan? Baca. Ketika di toilet jangan. Keluar dari toilet baca lagi tuh. Ada lagi zikirnya gitu. Masuk masjid, zikir lagi. Menghadap kiblat, bertakbir, Allahu Akbar. Jadi begitu. Terus berkelindan seperti itu. Terus zikrullah tuh enggak intermittent. Enggak hari ini lagi rajin nih berzikir. Besok ngejengker. Enggak ada zikir. Main aja terus. Wala takum minal ghafilin. Dibiasakan. Ayo kita mulai nih. Sudah berapa kali pertemuan kita ini sampai pada saat ini? Ada kali 6 ya? Ada 6 kali pertemuan. Allahu Akbar. Kita sudah sampai pada 7 etika. Ya. Ada narasi berikutnya ini hanya sebagai penegasan tambahan dengan memperbandingkan atau menampilkan perilaku malaikat. Pada halaman 58 kata Allah Azza wa Jalla, innal ladzina 'inda rabbika la yastakbiruna 'an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Sesungguhnya para malaikat yang di sisi Rabbmu, yaitu di langit, la yastakbiruna an ibadatih, tidak menyombongkan diri dari beribadah kepadanya, wa yusabbihunahu, dan selalu bertasbih, walahu yasjudun, hanya kepadanya bersujud. Dalam rangka apa ini sebenarnya? Ayat ini kan setelah ayat yang tadi. Ada kaitan apa dengan ayat yang tadi? Ayat yang tadi itu 7 etika berzikir. 7 poin etika berzikir. Kemudian diakhiri atau dilanjutkan dengan ayat ini. Pujian buat malaikat. Allah memuji-muji malaikat karena mereka selalu berzikir, selalu bersujud, bertasbih kepada Allah Azza wa Jalla. Apa kira-kira maksudnya? Saya umpamakan begini.
Kita punya 2 anak, kakak beradik. Si kakak dibilangin, Kak, adekmu tuh, dia kalau dikasih uang jajan tuh, sebagiannya dia tabung tuh, sebagiannya dia jajanin. Makanya akhir bulan kemarin ketika dia buka tabungannya, papa tuh kaget, kok dia seumur dia kok punya uang 300.000. Dari mana? Ditanya, dia tabung selama ini. Kakaknya sedang dinasehati, nah ayo belajar menabung. Kira-kira seperti itu. Ini Rasulullah SAW diberi ayat, ya, etikanya berzikir begini. Kemudian disampaikan, para malaikat tuh begini loh. Tidak harus dijawab sekarang, renungi saja. Jadi apa maksud Allah menceritakan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam bahwa para malaikat itu begini loh perilakunya? Apa kira-kira Patri? Menjadikannya sebagai contoh. Iya, ittiba. Tuh ambil tuh, teladani tuh para malaikat. Perilaku mereka begini dalam berzikir. Gitu ya. Oke. Alhamdulillah sudah terjawab, dan ternyata di sini saya dapetin betul-betul orang ulil albab. Ya kan beda kalau seandainya kok di ulil albab ternyata orang yang minta dikasihani. Kasihan deh lo kan gitu. Baik, Bapak Ibu, ada waktu beberapa menit ke depan untuk kita bertanya jawab. Ya. Ya, silahkan. Abdul apa, Pak? Abdul Hamid. Ahlan. Kalau di masjid ada masjid, yang masjid itu suara maghrib itu ada kayak paduan suara itu di mana? Bapaknya sebagai apa di situ? Bapak sebagai makmum, bukan DKM. Bukan DKM. Oke. Bapak sebagai makmum. Tetap berlaku hadis tentang perintah mengingatkan. Kata Nabi SAW, man ro'a minkum mungkaran. Barang siapa melihat kemungkaran, maka Bapak punya pilihan 3 sikap. Falyughayyirhu biyadihi. Kalau Bapak mampu, maka Bapak hentikan dan rubah keadaan itu dengan tangan Bapak. Apa ditempelin? Enggak kan begitu. Nah, bukan itu tentunya maksudnya. Bapak punya kekuasaan atau tidak? Oh, saya tidak punya kekuasaan. Beralih pada level kedua. Fa illam yastati' fa bilisani. Maka lisan Bapak pakai. Nah, memakai lisan ini dengan berbagai macam retorika lah ya. Tentunya mungkin yang kita fokuskan ini adalah imamnya nih. Misalnya, setelah orang-orang sudah tidak ada, kita ajak bicara imamnya. Pak Ustadz, tadi saya merasakan sesuatu yang aneh. Apa tuh Pak? Perkenalkan dulu, saya Abdul Hamid dari BSD misalnya gitu kan. Bapak ketemunya di Masjid Blok M, katakanlah begitu. Mereka nggak kenal Bapak, Bapak nggak kenal mereka. Selamat Bapak. Ya, sampaikan. Saya merasakan aneh Pak. Apa Pak Abdul Hamid keanehannya? Bapak tadi mimpin doa keras sekali. Itu lagi manggil-manggil siapa Pak? Agak kocak sedikit tapi tidak masalah kan. Jangan Bapak mulai dengan seakan-akan Bapak menggurui Pak Imam. Ini keseringan salah orang dalam menegur itu karena dia seperti mengajari. Sementara Bapak makmum, tidak dikenal, dia imam Pak Ustadz. Nanti Pak Ustadz tuh keluar tanduk tuh. Kalau tidak diberi hidayah dalam hatinya oleh Allah Azza wa Jalla, bisa keluar tanduk di kepalanya tuh. Aku ini imam, aku belajar di Mesir 10 tahun, apa-apa.
Bapak siapa? Nah kan gitu. Nah, udah nggak efektif tuh kan. Jadi sifatnya bertanya. Nanti dia balik bertanya, kenapa Bapak punya asumsi seperti itu? Ya karena begini Pak. Bapak nggak usah keluarin dalil. Karena kalau sudah keluarin dalil, dia akan head to head merasa bahwa ini sparring yang sepadan nih. Saya Ustadz, Bapak orang yang tahu dalil juga kan gitu. Nanti tidak efektif. Nah kalau dia merasa bahwa dia sedang berhadapan dengan orang yang mungkin dia pikir di bawah dia, maka dia akan berusaha menjelaskan secara ilmiah. Gitu. Nah, ketika orang itu mulai dia tunjukkan dalilnya, nah kita bisa mengukur ini orang sebenarnya berilmu atau tidak. Karena ada sebagian orang berdalil sebenarnya bukan dengan dalil, tapi melainkan dengan logikanya dia. Gitu. Kecuali dia katakan begini Pak, di sini nih banyak orang yang belum bisa berzikir. Jadi saya sebagai imam, saya diperintah oleh DKM. Nah tuh beda tuh posisinya, kan dia berarti memang imam, tapi imam hanya di dalam sholat, tapi secara struktural dia sebenarnya tidak imam. Karena imamnya di masjid itu dari ketua DKM kan gitu. Nah saya ini di bawah perintah Pak. Saya juga setuju dengan Bapak. Lagian capek juga Pak kalau saya berzikir keras-keras gitu kan. Wah berarti orang ini sebenarnya kan lurus. Jadi jangan sampai kemudian ujuk-ujuk kita ngajarin dia. Nah ini keseringan kesalahannya begitu. Nih, kita tanya dulu. Nah, akhirnya kan jadi ukhuwah. Saya berapa kali ketemu dengan hal-hal yang serupa itu berujung ukhuwah. Karena saya mulai dengan bertanya. Cuma wajah saya dan jenggot saya ini tidak bisa disembunyikan. Orang tuh begitu ngelihat ada triple eng begini kan, jidat gosong, jenggot landung, celana cingkrang gitu. Sudah ini Wahabi yang satu ini, yang kedua ini Ustadz kayak ini. Saya mau pakai gaya-gaya seperti tadi agak susah Pak sebenarnya. Iya. Gitu. Tapi kalau Bapak justru saya paling suka memobilisasi Bapak-bapak itu ambil sikap seperti itu. Jadi dengan bertanya yang padahal kalau dalam ilmu retorika namanya ilmu balaghah, itu ilmu ma'ani dalam sastra Arab. Ada format-format narasi itu yang format bentukan fisiknya dia pertanyaan. Tapi maksudnya bukan nanya. Maksudnya mengarahkan orang itu sehingga keluar aslinya. Jawabannya apa? Gitu. Kan bertanya, ada yang bertanya tapi maksudnya mengecam. Anda mau pilih rumah sakit atau kuburan? Pertanyaan bukan? Pertanyaan bukan, Pak? Pertanyaan kan? Maaf Pak, Bapak mau pilih rumah sakit atau kuburan? Format narasinya kan pertanyaan toh. Maksudnya apa tuh? Ngancem. Ngancem kan? Tidak semua format pertanyaan maknanya bertanya. Dalam Al-Quran dan Sunnah pun berlaku seperti itu Pak. Ada pertanyaan-pertanyaan, dipikirnya orang tuh ini nanya, Allah nanya. Allah nanya, Allah udah tahu semuanya. Kok pakai Allah nanya? Enggak, maksudnya apa? Ada pertanyaan, padahal maksudnya Allah ngancam. Itu. Bahkan ada yang Allah mengecam dan kecaman keras. Apa kata Allah? Qul, katakan Muhammad, sampaikan kepada mereka itu. Atu'allimunallaha bidinikum? Pantaskah kalian mengajari Allah tentang cara kalian beribadah kepadanya? Wih, keras Pak sebenarnya itu. Nanti suatu saat kita bahas retorika-retorika Al-Quran seperti itu. Keren banget ya. Nah, termasuk nanti Bapak kalau ketemu dengan yang seperti itu, pakai gaya bertanya.
Yang padahal itu mengarahkan dia untuk nyadar. Mengarahkan untuk aware. Itu diantaranya justru dengan bertanya. Tapi kalau kita pakai affirmative sentence, kalimat penegasan, orang merasa digurui. Keluar tanduk nanti. Ustaz. Baik, pertanyaan lain. Apa itu? Oh, yang ketiga dengan hati. Artinya kalau lisan pun tak mampu, mungkin kalau saya ngomong nih bakal dibacok saya. Gitu kan? Wah, karena di sini nih main keroyokan misalnya gitu kan. Kalau sudah dikenal, ternyata komunitas itu kalau kita menunjukkan sebuah perbedaan sendiri, misalnya, terus imamnya, jamaah, ini ada Wahabi, kayak gitu tuh misalnya, tapi kayaknya nggak ada deh, nggak ada kayak gitu kan, seradikal-radikalnya orang kita tuh nggak sampai kayak gitu, insya Allah. Iya, terlalu gurui. Iya, jadi cukuplah dengan lisan seperti itu. Oke, pertanyaan lain. Iya, begitu. Apa dialog maksudnya? Tergantung trendsetternya, Pak. Biasanya trendsetternya juga dari Indonesia itu. Iya, ya kan orang Singapura, Malaysia dulu belajarnya kan di sini. Tapi ini kenapa kayak zikir bersama terus doa bersama? Karena kalau yang lain juga silakan doa. Iya. Apalagi sekarang sudah banyak jamaah tabligh menyebar ke seluruh dunia kan? Iya, Bapak. Kalau doa dalam hati bisa. Nggak diucapkan doa. Iya. Nggak diucapkan dalam hati aja. Iya. Doa itu dicontohkan oleh Nabi SAW. Katakan. Gitu. Walaupun Allah tahu isi hati kita. Tapi selama masih di dalam hati, itu belum disebut doa. Belum disebut doa. Bapak tidak dianggap berdoa kalau masih di dalam hati. Bahkan lebih penegasan lagi dalam kondisi-kondisi tertentu kan ada angkat tangan. Lah kalau angkat tangan, ngapain tangan aja bergerak, kemudian lisannya tidak bergerak. Jadi intinya berdoa itu dengan qul, katakanlah. Narasi-narasinya di dalam ayat Al-Quran maupun hadis, kalau doa itu mesti banget ada qul, Pak. Contohnya minta tambahan ilmu. Wa qul Rabbi zidni ilma. Dan ucapkanlah, Rabbi, wahai Rabbku, zidni, tambahin aku ilman, ilmu. Wa qul Rabbi ighfir warham. Dan ucapkan, Rabbi ighfir, ampuni, warham, dan kasih sayangnya. Jadi ucapkan, bukan pikirkan. Atau hayati dalam hati. Enggak. Jelas Bapak? Yang lain? Iya. Doa dan sujud pas ini nggak bisa nggak hafal Arabnya? Bisa. Itu dalam hati atau itu? Kalau dalam hati nggak berdoa Bapak, ngerasani. Iya, pas sujud. Iya, berdoalah. Ucapkan. Ya Allah. Sampaikan aja, Bapak minta apa sama Allah. Aku pengen lagi ya Allah, gitu kan. Berangkat umroh maksudnya gitu kan. Saya sudah haji sekali ya Allah, pengen lagi ya Allah, gitu kan. Boleh. Apa Wahyu pengen apa? Allah punya. Gitu. Ya. Pertanyaan lain, iya. Kalau orang tua kita dulu kan berentas hati, bahasa Jawa. Kerentek yang hati. Iya. Nggih. Itu termasuk doa. Bukan. Kerentek yang hati kok keinginan.
keinginan. Tidak setiap keinginan sama dengan doa. Harus diucapkan, disampaikan. Gitu. Ada lagi? Cukup? Ya, masih. Kalau kita selesai sholat fardu itu kan ada 3 zikir yang utama ya. Apa tuh? Ya, subhanallah, alhamdulillah, Allah. Ya. Apa ini kok? Hanya 3 ini aja kok Ustaz, dibandingkan dengan zikir-zikir yang lain ada keistimewaannya kok. Yang 3 ini kok. Ya. Semua yang diajarkan oleh Nabi SAW pasti punya keistimewaan. Yang pertama setelah salam kan Bapak ucapkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ini istimewa sekali. Berkaitan dengan tadi itu. Bahwa kalau kita ibadah tuh penuhi perasaan di dalam hati kita bahwa kita tuh sebenarnya berkekurangan. Kita tuh tidak bisa ibadah secara sempurna tuh. Tidak boleh merasa bahwa ibadah saya sudah sempurna. Itu dibuktikan diantaranya. Kita tuh habis sholat tapi malah istighfar. Ayo kita pakai logika kita saat ini. Kalau orang habis nyuri kemudian istighfar. Kalau orang habis berdosa kemudian istighfar. Memang wajib dia minta ampun kepada Allah kan gitu. Tapi ini masalahnya habis ibadah istighfar. Istimewa sekali. Itu menegaskan makna yang tadi. Bahwa memang di dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, dalam berzikir kepada Allah, kita penuhi rasa di dalam hati kita itu bahwa sebenarnya kita tuh penuh dengan kekurangan. Kita minta ampunan kepada Allah atas kekurangan-kekurangan itu. Makanya istighfar. Baru kemudian puja-puji Allah. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarak ya dzal jalali wal ikram. Baru la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu. Enggak langsung subhanallah subhanallah gitu. Jangan ngikutin yang sono-sono tuh. Assalamualaikum Al-Fatihah. Habis itu doa langsung. Atau ada juga yang tidak pakai itu. Kalau di kampung saya enggak pakai Al-Fatihah gitu. Pakainya apa? Subhanallah, itu betul. Kayak yang Bapak bilang itu. Subhanallah, 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 subhanallah. Saking cepatnya itu, expert memang udah puluhan tahun dia hafal kan subhanallah dah. Gitu. Sampai enggak kedengaran nama Allahnya. Sub 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 sub. Sub 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 sub. Ya, pertanyaan lain? Masih ada? Cukup. Ya, kita cukupkan kaji kita. Mohon maafkan saya mungkin tidak bisa sampai maghrib. Saya harus mengantar putri saya ke rumah sakit. Tadi sebelum berangkat ke sini, dia sudah ada tanda-tanda harus dibawa ke rumah sakit. Sebelumnya, alhamdulillah didiagnosa tidak perlu operasi. Tapi sekarang sepertinya harus kembali ke rumah sakit yang sama untuk memperjelas kondisinya. Jadi saya tidak bisa. Maghribnya jam berapa? 5 berapa tuh? Hah? 17.52, masih setengah jam lagi. Semoga setengah jam dari sini sampai ke rumah sakit Hermina Grand Wisata Bekasi. Mari kita cukupkan kajian kita. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.